Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 dan hari ini adalah hari pertama kita membahas Gospel of John atau Injil Yohanes pasal yang kedua setelah kita menyelesaikan pasal yang pertama. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, tuntun kami mengerti kebenaran firman-Mu yang pasti dapat memerdekakan kami. Berbicara kepada kami, beri pencerahan kepada alam pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang terkandung di dalam firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, tapi menjadi pelaku yang aktif akan kebenaran firman-Mu ini. Kami terima dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai dengan sebuah ringkasan dari pasal kedua dari kitab Injil Yohanes ini. Nah, hari ini kita akan memulai pembahasan Injil Yohanes pasal yang kedua. Untuk itu, kita terlebih dahulu akan melihat ringkasan dari pasal yang kedua ini. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Yesus menghadiri pernikahan di mana dia melakukan mujizatnya yang pertama. Dia mengubah air menjadi anggur. Ini adalah simbol transformasinya dari ritual manusia menjadi pengorbanan ilahi. Hanya sedikit orang menyadari bahwa keajaiban telah terjadi. Sedikit sekali. Kita melihat di sana dia mengisi tempayan-tempayan yang akan dipergunakan untuk mencuci kaki. Dia isi dengan air. Dan mujizat itu terjadi. Transformasinya sendiri air berubah menjadi anggur tidak diketahui kapan terjadi. Tapi yang jelas pada waktu dia memberikan instruksi kepada para pelayan untuk mencedok air dari tempayan tersebut dan dicicipi oleh pemimpin pesta, waktu itu dia tahu air itu telah berubah menjadi anggur. Dia mencicipi anggur yang baik kualitasnya. Nah, Yesus kemudian mengusir pengusaha yang jahat karena memanipulasi para pengunjung kuil untuk memperkaya diri mereka sendiri keluar dari kuil. Memarahi mereka karena mengubah tempat suci menjadi pasar. Dalam arti mereka memanipulasi pengunjung yang membawa hewan persembahan mereka sebagai hasil kolaborasi mereka dengan orang dalam untuk menyatakan hewan persembahan mereka cacat dan karena itu tidak dapat dijadikan hewan korban. Jadi manipulasi. Akibatnya mereka harus membeli hewan korban yang disediakan di kuil dengan harga yang telah dinaikkan. Mereka markup harga hewan-hewan yang akan digunakan untuk hewan korban di tempel tersebut. Ini adalah bentuk penipuan dan pemerasan di mana Matius mengutip perkataan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, Injil Markus 11 ayat 17 mengatakan yang sama. Sedangkan Yohanes, dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 16, mempergunakan perkataan yang lebih lembut. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, sekarang setelah kita melihat ringkasan dari pasal 2 ini secara keseluruhannya, kita akan melihat ringkasan konteks dari pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Ayat 1 sampai 12. Ringkasannya seperti ini. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12 menggambarkan mujizat pertama Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana yang di Galilea. Nah, mujizat air menjadi anggur ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus dan hanya diketahui oleh beberapa orang, tidak semua orang. Mengubah air yang dimaksudkan untuk pembasuhan. Jadi pembasuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai purification dalam bahasa Inggris. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah penyucian. Purify. Nah, yaitu air ini dirubah menjadi anggur yang melambangkan darah. Merujuk pada peran Yesus sebagai Mesias. Air yang dapat mencuci kaki yang berdebu, kotor, yang membawa dosa, dicuci dengan anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang memberikan solusi permanen. Bukan sementara di dalam hal ini.
Karena dia berbicara tentang darah anak domba Allah yang nantinya akan dicurahkan, ditumpahkan di kayu salib. Alih-alih ritual, kita disucikan oleh darah Kristus yang ajaib. Yohanes secara khusus menggunakan kata Yunaninya adalah semeion atau tanda untuk mujizat-mujizat ini. Karena mujizat-mujizat itu dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah di dalam hal ini. Ini adalah tanda yang pertama dari 7 tanda seperti yang tercatat dalam kitab Injil Yohanes. Air berubah menjadi anggur. Ini adalah mujizat pertama berdasarkan Injil Yohanes. Nah, Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama berkata seperti berikut. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Hari ketiga mungkin berarti hari ketiga setelah Yesus merekrut Filipus dan Nathanael. Besar kemungkinan hari ketiga bukan berarti hari Selasa. Karena dalam tradisi Yahudi, pengantin perawan menikah pada hari Rabu. Dan para janda menikah pada hari Kamis. Itu kebudayaan pada waktu itu. Pernikahan di zaman Yesus bukanlah acara satu hari seperti hari ini. Karena utusan, messengers maksudnya, dan para undangan yang datang dari luar Kana yang di Galilea, travelers mereka, membutuhkan waktu untuk berpergian ke tempat yang dituju. Kan belum ada kendaraan seperti hari ini. Sulit untuk memprediksi dengan tepat kapan seseorang akan tiba. Karena harus jalan kaki atau paling tidak menggunakan donkey. Perayaan pesta pernikahan pada zaman itu bisa berlangsung berapa lama? 1 minggu. Bisa berlangsung 1 minggu. Jadi ini bukan urusan 1 hari. Urusan 1 minggu. Jadi nggak aneh kalau mereka kehabisan anggur di dalam hal ini. Walaupun mereka harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena adalah kampung halaman Nathanael. Yohanes 21 ayat 2 mengatakan itu. Nathanael mungkin adalah undangan pertama. Ada kemungkinan bahwa ibu Yesus, yaitu Maria, sedang membantu melayani tamu di pesta pernikahan. Menjelaskan keterlibatannya dalam ayat yang ketiga. Dia berbicara kepada Yesus tentang hal ini. Kita tahu itu. Nah, kata-kata antara ayat 1 dan ayat yang kedua, dari Yohanes yang kedua ini tampaknya menunjukkan bahwa Maria sudah ada di sana. Dan Yesus serta murid-muridnya datang belakangan, datang kemudian. Maria lebih dulu. Simbol pernikahan adalah hal yang umum dilakukan, yang umum di dalam Alkitab. Ya, simbol pernikahan adalah hal yang umum di dalam Alkitab. Dengan Tuhan sering disamakan dengan mempelai pria dan umatnya disamakan dengan mempelai wanita. Jadi kita gereja Tuhan ini adalah the bride, mempelai wanita. Yesus the groom, mempelai prianya. Diumpamakan seperti pernikahan. Dan kita melihat dalam kitab Wahyu itu dia berbicara tentang pernikahan anak domba. Jadi kalau kita melihat di sini, nggak aneh kalau Yesus mujizat yang pertama itu melibatkan dirinya di dalam peristiwa pernikahan, di mana dia mengubah sebuah ritual cuci kaki dengan air yang terus-menerus harus diulang. Setiap kali orang mau masuk rumah, diubah menjadi anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang menghapus dosa-dosa manusia ini secara permanen. Kaki dengan kaki orang sampai kemana-mana. Dengan kaki orang bisa sampai ke tempat berbuat dosa. Jadi perlu di sini disucikan dengan darah Tuhan Yesus yang bersifat permanen di dalam ini. Darah binatang hanya dapat menutup dosa tanpa dapat menghapus dosa. Karena itu dikatakan oleh Raja Daud, berbahagialah mereka yang dosa mereka ditutupi oleh Tuhan. Bukan dihapus. Darah Tuhan Yesus menghapus, bukan hanya menutup seperti efek pada darah anak domba. Nah, Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Bukan menutup, tapi menghapus seluruh dosa kita. Dari pertama, sejak kita lahir, sampai kita mati. Di dalam hal ini. Ya. Nah, Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang juga
di perkawinan itu. Jadi kehadiran Tuhan Yesus dan murid-muridnya atas dasar undangan, bukan datang asal nongol aja begitu, enggak, atas dasar undangan. Kata-kata dari ayat 1 dan 2 menunjukkan bahwa ibu Yesus, yaitu Maria, sudah hadir di pesta pernikahan. Dan rombongan Yesus tiba kemudian. Berdasarkan ayat 2 saja, tidak jelas apakah Yesus diundang langsung ke pesta pernikahan. Karena Kana adalah kota asal Nathanael, tadi kita katakan. Dia mungkin menjadi tamu undangan utama dan diizinkan untuk membawa Yesus bersamanya. Yesus mungkin ada di sana karena dia berhubungan dengan Maria atau sebagai teman Nathanael. Either way. Ya kan? Yang tentang Nathanael, masih ingat dia berkata, engkau adalah pria sejati, orang Israel. Dia dalam hal ini. Ya. Pernikahan Yahudi kuno biasanya berlangsung 1 minggu yang disebut minggu Shefa Brashot. 7 berkat. Dan dihadiri banyak tamu pada pesta pernikahan tersebut. Namun jika pengantin sudah pernah menikah sebelumnya, ya, pernikahan hanya berlangsung selama 3 hari. Dan bukan 7 hari seperti pada pengantin yang belum pernah menikah sebelumnya. Kalau sudah pernah menikah sebelumnya, 3 hari. Kalau belum pernah menikah sebelumnya, 7 hari pestanya. Keramah tamahan menjadi perhatian utama dalam budaya ini. Jadi kesalahan sekecil apapun akan memalukan bagi kedua mempelai. Karena itu mereka menaruh di sana pemimpin pesta yang akan memperhatikan semuanya itu. Ya, baik Yesus, keluarganya maupun teman-temannya tidak kaya. Enggak kok. Jadi tidak mengherankan jika pasangan suami istri itu tidak memiliki cukup persediaan untuk seminggu di dalam hal ini. Pada titik inilah Yesus hanya memiliki 5, mungkin 6 murid pada saat itu. Mereka adalah Yohanes, Andreas, Petrus, Filipus, Nathanael, dan mungkin Yakobus. Nah, mujizat perubahan air menjadi anggur tidak diketahui banyak orang, tadi kita katakan. Hanya para pelayan dan barang tentu Maria, ibu Yesus, yang meminta kepada Yesus untuk melakukan sesuatu. Maria, ibu Yesus, dan beberapa murid yang tahu bagaimana air telah berubah menjadi anggur di dalam hal ini. Muridnya tahu dan beberapa pelayan ini tahu. Pemimpin pesta dan para tamu tidak tahu. Ya. Yohanes pasal yang kedua yang ketiga mengatakan, ketika mereka kekurangan anggur, bukan kehabisan anggur, tapi kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, artinya kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dia cuma berkata begitu, mereka kehabisan anggur. Dia tidak katakan lakukan sesuatu, mereka kehabisan anggur. Cuma itu yang dikatakan kepadanya. Mereka kehabisan anggur loh. Maka dijawab belakangan, mau apa engkau dariku? Lapor-lapor. Ya kan di ayat 4. Jadi, menjadi tuan rumah yang baik sangat penting dalam budaya Yahudi. Pernikahan adalah acara penting, bahkan sangat penting. Dan tamu diundang dari tempat yang jauh-jauh datang ke sana. Ya, jadi sangat penting bagi kedua mempelai untuk membuat kesan yang baik. Tamu pernikahan berharap ada cukup makanan dan minuman untuk berlangsung selama 1 minggu perayaan pesta nikah tersebut. Pernikahan seperti ini dirasakan sebagai tekanan yang luar biasa bagi pengantin baru untuk menjamu tamu mereka selama 1 minggu. Wow, capek 1 minggu. Masak, makan, ladenin. Karena teman dan keluarga Yesus miskin, tidak mengherankan jika mereka kehabisan anggur. Hal ini tetap saja memalukan bagi pasangan itu. Tapi yang penting kita lihat, di mana Yesus hadir, di sana ada solusi. Di mana Yesus hadir, di sana ada kelimpahan. Di mana Yesus hadir, di sana ada damai sejahtera. Jadi orang nggak perlu takut ini dan itu. Ya, perhatikan bahwa Maria tidak menuntut Yesus. Dia cuma mengatakan mereka kehabisan anggur. Maria bahkan tidak meminta Yesus untuk melakukan sesuatu secara khusus. Tidak kok. Maria hanya memberitahu Yesus tentang masalah yang ada. Dia memberikan laporan. That's it. Tidak ada contoh dalam kitab suci tentang Maria yang mendekati Yesus dengan permintaan apapun. Nggak ada.
Nggak ada. Gitu ya. Juga perhatikan bahwa Yesus tidak pernah melakukan mujizat apapun pada saat itu dalam hidupnya. Belum pernah. Yohanes 2:11 menjamin itu. Nah, kepercayaan Maria kepada Yesus jauh lebih mengesankan. Mengetahui bahwa dia belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Yang Maria tahu hanyalah bahwa Yesus dapat memecahkan masalah itu. Ini adalah jenis kepercayaan yang dia miliki di dalam Yesus. Ini sangat luar biasa. Dia cuma katakan, mereka kehabisan anggur. Dengan mengatakan itu, dia memiliki keyakinan bahwa Yesus dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena akan sangat memalukan bagi pengantin yang menjamu orang begitu banyak namun kekurangan. Dia percaya bahwa Yesus dapat membuat solusi, memberikan solusi terhadap kekurangan anggur ini. Yohanes 2 ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Dalam bahasa Inggris modern, tanggapan Yesus terhadap ibunya terkesan belak-belakan. Bahkan kasar. Ini adalah kekasan penerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam bahasa Yunani asli jawabannya sangat formal dan sopan. Istilah perempuan juga dianggap sebagai ibu. Seperti dalam bahasa Yohanes 19 ayat 26 dan Yohanes 20 ayat 13. Ungkapan yang digunakan Yesus adalah ungkapan umum Yunani yang apa? Yang digunakan untuk menyiratkan bahwa dua hal tidak berhubungan. Contohnya adalah Markus 1 ayat 24 dan Markus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Ungkapan yang lebih modern dari tanggapan Yesus adalah, Ibu, apa hubungannya ini dengan aku? Itu sebetulnya kalau mau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari hari ini. Atau bahasa kasarnya, ada urusan apa dengan gue? Itu bahasa kasarnya seperti itu. Ini juga yang pertama dari banyak referensi tentang waktu dari Yesus. Yesus selalu sadar bahwa dia berada dalam jadwal ilahi. Dan segala sesuatu harus terjadi pada waktu yang tepat sesuai dengan jadwal ilahi. Karena bersulang, make a toast artinya adalah hal yang umum pada perayaan seperti ini. Mungkin juga Yesus secara harfiah bermaksud bahwa belum tiba gilirannya untuk bersulang atau making a toast. Juga kita harus memperhatikan bahwa hanya karena Yesus bertanya kepada Maria apa motivasinya, dia juga tidak mengatakan tidak. Ya, apa hubungannya dengan aku? Dia bertanya, Mama, maksud Mama apa? Motif Mama mengatakan ini kepada aku apa? Tujuan Mama mengatakan ini kepadaku apa? Itu bahasa halusnya. Kita kan tamu, Ma. Itu bahasa halusnya. Ya, tapi di dalam hatinya dia tahu ini dapat mempermalukan dan dia siap melakukan sesuatu. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakannya? Solusi apapun yang diberikannya, lakukan. Ini perintah daripada Ibu Yesus kepada para pelayan. Dia akan memberikan solusi. Karena itu ikuti segala instruksi yang dikatakan. Begitu besar dan begitu dalam kepercayaan Maria kepada Yesus. Maria membawa masalah kekurangan anggur ini kepada Yesus. Dan bukan solusi yang telah dibuatnya sendiri sebelumnya. Enggak. Dia tidak memberikan solusi kepada Yesus. Dia memberikan pengumuman kepada Yesus. Apa yang sedang terjadi. Dia membuat laporan. Dia tidak meminta. Dia tidak memaksa. Dia tidak menyuruh. Dia juga tidak memberikan instruksi sebagai ibu. Tidak. Hanya membuat laporan. Inilah komunikasi yang baik, hubungan yang baik antara ibu dan anak. Memberikan rongga kepada anaknya, memberikan space kepada anaknya untuk menentukan what to do, untuk melakukan apa. Dan kemudian setelah mengatakan itu, Maria step back, mengundurkan diri, membiarkan Yesus melakukan sesuai dengan rencana Bapaknya. Dia dalam hal ini. Dia nggak campur lagi, dia cuma sekedar melapor. Selebihnya terserah kepada Yesus. Kenapa kita dapat katakan selebihnya terserah kepada Yesus? Karena Maria memberi petunjuk kepada para pelayan,
Apapun yang dikatakannya, artinya instruksi apapun yang disampaikan, kerjakan ini. Artinya dia nggak ikut-ikutan di dalam hal ini. Dia memberikan rongga, dia memberikan jeda, dia memberikan space kepada Yesus di dalam hal ini. Dan dia tidak melangkahi. Artinya dia tidak cross the line di dalam hal ini. Luar biasa. Maria tidak meminta Yesus untuk membuat, tidak meminta Yesus untuk membeli, atau menciptakan lebih banyak anggur. Enggak kok. Dia hanya mengatakan kepadanya apa yang menjadi perhatiannya. Dan mengatakan kepada orang lain untuk mengikuti petunjuknya. Artinya Maria is fully aware apa yang terjadi di dalam pesta pernikahan tersebut. Kita belum tentu aware terhadap lingkungan di mana kita berada, terhadap society kita. Sehingga waktu sesuatu terjadi, kita tidak aware, kita tidak tahu. Tapi Maria sangat aware di dalam hal ini. Apakah kita juga aware terhadap anggota keluarga kita yang merupakan pertanyaan yang masing-masing kita harus jawab di dalam hal ini. Kalau kita tidak berfungsi di dalam rumah tangga, maka kita nggak aware terhadap sesuatu yang terjadi. Kalau kita nggak aware terhadap sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, bagaimana kita bisa aware terhadap sesuatu yang terjadi di luar sana? Di dalam segala hal, kita harus berpartisipasi sebagai murid Kristus untuk dapat menjadi berkat dan memberikan dampak kepada society di mana kita berada. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita lupa bahwa bukanlah tempat kita untuk memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan. Kita suka tuh mendikte Tuhan. Kita dapat meminta, tetapi kebanyakan kita perlu mendengarkan. Nah, sulitnya orang nggak mengerti bahwa berdoa itu kita menyampaikan keinginan kita dan berhenti mendiktekan Yesus. Tuhan, itu aku nggak suka orang itu, aku benci dia. Gorok lehernya Tuhan. Bro, memang aku gojo. Ya nggak seperti itulah. Jadi kita nggak bisa meminta sesuatu yang negatif kepada Tuhan. Kita bisa meminta sesuatu dan kemudian kita mengundurkan diri dan tenang, berdiam diri, mendengarkan pesan-pesan Yesus. 2 hari yang lalu saya mengirimkan artikel itu tentang seorang yang kehilangan jam tangannya. Dan banyak anak-anak sekolah diminta untuk mencari jam tangan tersebut dan tidak seorang pun dapat menemukan jam tangan tersebut, lalu mereka menyerah. Kemudian datang seorang anak kecil kembali mengatakan kepada pemilik jam, beri aku kesempatan. Seorang diri, bukan rame-rame. Seorang diri. Sekali lagi, bukan rame-rame. Seorang diri mencari jam tanganmu itu. Oke. Dia diam, berdiri di tumpukan jerami tersebut. Hanya dalam waktu yang singkat dia dapat menemukan jam tangan itu. Lantas orangnya bertanya, kok kamu dalam waktu yang singkat bisa menemukan jam tangan tersebut, sementara orang begitu banyak nggak bisa menemukannya? Yang aku lakukan adalah, aku mendekatkan telingaku pada tumpukan jerami, dan hening sehening-heningnya untuk mendengarkan detak jam. Dan aku mengarahkan perhatianku dari mana datang arah detakan tersebut dan menemukan jam itu. Nah, apakah kita mendengarkan suara Tuhan dan memberikan perhatian seperti anak ini berusaha mendengarkan di mana detakan jam tersebut berada? Apakah setelah kita berdoa kita menunggu suara Tuhan, mendengarkan dengan penuh perhatian akan suara Tuhan tersebut? Itu yang pertama. Apakah kita di dalam berdoa tersebut ikut mengambil bagian melakukan apa yang kita doakan? Tuhan, tolong aku menemukan jam tanganku, tapi kita duduk tidur. Ya enggak lah. Tolong aku menemukan artinya kita mengambil bagian, kita juga aktif bergerak mencari. Lihat Petrus. Dia tahu circumstances. Angin badai. Laut bergelora sangat besar. Dia katakan, jika itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang berjalan mendapatkanmu dengan berjalan di atas air. Dia tidak berdoa untuk menghentikan angin badai. Dia juga tidak berdoa untuk menghentikan laut yang sedang bergelora. Dia mengerti akan circumstances ini yang sudah ada sebelum dia berdoa. Namun dia tetap berdoa meminta Yesus untuk menyuruhnya datang kepada Yesus dengan berjalan di atas air. Jadi dia aware. Waktu dia melangkah turun dari perahu ke atas air, dia juga aware akan angin badai. Dia juga aware akan laut bergelora. Tetap dia berjalan. Dia mampu. Karena matanya tertuju kepada Yesus dengan iman yang aktif.
Namun setelah beberapa saat, dia merasakan angin ribut tersebut. Dia mulai merasa bimbang karena matanya sekarang off Jesus, keluar dari Yesus untuk fokus kepada circumstances. Yang menjadi pertanyaan bagi kita itu adalah, apakah kita terbawa kepada circumstances kita sesaat setelah kita berdoa? Misalnya, kita berdoa tentang orang sakit supaya disembuhkan. Mata kita tertuju kepada Yesus waktu kita berdoa. Begitu selesai berdoa, lantas kita kata, nggak ada harapan, dia pasti mati. Lah, kenapa berdoa tadi? Kenapa berdoa? Apapun yang Yesus lakukan, kita harus hening menunggu jawaban dia sambil beriman. Dan yang terbaik akan Tuhan berikan. Karena tetap ada ayat yang mengatakan, it is appointed unto man to once die. Untuk mati satu kali. Apapun, bagaimanapun cara orang mati, itu terserah kepada Tuhan. Tapi pasti. Kecuali Tuhan datang terlebih dahulu dalam rapture. Kita diangkat hidup-hidup. Kita harapkan begitu, jadi nggak usah lewat proses kematian. Takut juga, ya memang setiap orang takut mati lah. Benar nggak ya? Atau cuma saya beriming-iming aja nih, rasanya begitu tuh. Karena kita belum menjalankannya. Tapi kalau saya lihat di rumah sakit, kalau begitu sudah pasrah mereka sudah. Tapi sebelum itu, karena napas mereka yang tidak beraturan, banyak mengalami rasa takut menjelang saat terakhir itu. Seperti itu. Nah, jadi tanggapan Yesus dari ayat 4 sama dengan mengatakan, apa hubungannya dengan aku, Bu? Tetap saja Maria tidak meminta sesuatu apapun secara khusus. Maria bagaimanapun hanya memberitahu para pelayan untuk mendengarkan instruksi Yesus anaknya. Karena Yesus belum pernah melakukan mujizat sebelumnya. Dalam Yohanes 2:11 belum pernah sekalipun. Ini yang pertama kali berdasarkan Injil Yohanes. Kita tidak dapat memastikan apa yang Maria harapkan karena belum ada mujizat sebelumnya. Bahkan tanpa mujizat, Maria percaya bahwa Yesus dapat menyelesaikan masalah ini. Dia memiliki solusi. Itu yang penting. Apapun solusi itu. Sama seperti ketika Yesus dikandung, Maria tampaknya puas untuk percaya pada rencana Tuhan. Bahkan ketika dia tidak mengetahui semuanya secara detail. Dia nggak tahu. Tapi dia percayakan aja proses kehamilan tersebut kepada Tuhan. Karena pada waktu itu, jika orang hamil di luar pernikahan, bisa dirajam dengan batu. Bayangkan waktu Maria mengatakan kepada Yusuf suaminya, Han, aku hamil oleh Roh Kudus loh. Oh ya? Oh ya? Really? Nah, diam-diam dia pikir mau tinggalkan Maria. Artinya dia percaya atau enggak? Enggak percaya. Tapi malaikat berkomunikasi dengan dia melalui mimpi. Dan diberi pencerahan. Dia percaya akhirnya menerima Maria sebagai istri sahnya. Dan tidak pernah melakukan hubungan badan. Sampai setelah Yesus dilahirkan. Anak-anak yang lain yang dilahirkan setelah Yesus itu dihasilkan melalui peristiwa biologi. Ya, kehendak pria dan wanita. Yohanes 2 ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, kira-kira 20 sampai 25 galon setiap tempayan. Kalau ada 6 tempayan itu kira-kira 120 sampai 150 galon. Banyak. Mengubah air menjadi anggur adalah yang pertama dari 7 mujizat yang membuktikan keilahian Yesus yang tercatat dalam Injil Yohanes. Tempayan air digunakan untuk pembasuhan ritual. Masing-masing menampung atau mampu menampung sekitar 20 sampai 25 galon. Ya. Itu lebih banyak daripada isi mobil penuh tuh. Satu tangki itu berapa? Belas galon cuma, ya. 6 adalah angka alkitabiah manusia dan ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6 dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Jadi manusia diciptakan untuk masuk peristirahatan terlebih dahulu, bukan bekerja dulu. Asik kan? Bersama-sama dengan Tuhan. 7 adalah angka sempurna, angka Tuhan.
6 adalah angka ketidaksempurnaan angka manusia. 7 angka sempurna angkanya Tuhan. Jadi keajaiban ini bukan hanya hadiah yang baik untuk kedua mempelai, itu juga merupakan metafora yang kuat untuk peran Yesus sebagai juru selamat. Anggur adalah simbol darah Alkitabiah yang umum. Yesus mengubah air yang dimaksudkan untuk pembersihan ritual menjadi anggur yang melambangkan darah. Nah, secara simbolis, mujizat ini mencerminkan bagaimana pengorbanan Yesus mengubah ritual hukum menjadi Injil kasih karunia. Karena kita disucikan melalui darah Tuhan Yesus. Ini Injil kasih karunia yang sedang dipamerkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 2 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Isi penuh ya, sampai ke brimnya, sampai bibir tempayan tersebut. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Wow. 6 tempayan batu dapat menampung antara 120 sampai 125 galon air. Karena per tempayannya kira-kira 20 sampai 25 galon. Jumlah yang cukup banyak. Fantastis jumlah ini. Perhatikan bahwa Yesus melibatkan siapa? Para hamba dalam melakukan mujizat ini. Dia tidak seorang diri. Enggak. Dia berbagi tugas. Ikut melibatkan orang di dalam pelayanan untuk menunjukkan jati dirinya sehingga orang pada kali pertama pun dapat mengenal pribadinya ini. Siapa dia? Yang belum pernah terlihat sebelumnya air menjadi anggur. Atas perintah. Ini luar biasa kan? Jadi dia menunjukkan keilahiannya di sini. Yesus sering meminta orang untuk berperan dalam mujizat-mujizat. Jangan pasif. Jadi dalam melakukan mujizat-mujizat dia ikut menyertakan orang lain. Kuasa untuk melakukan mujizat ini sepenuhnya itu adalah milik siapa? Milik Tuhan Yesus Kristus. Ya, miliknya. Tapi Tuhan ingin melatih iman dan ketaatan kita di dalam hal ini. Dalam Injil Yohanes, dalam bahasa Yunani, kata tindakan untuk faithfulness, dalam bahasa Indonesia, faithfulness ini disebut kesetiaan, digunakan hampir 100 kali di dalam Alkitab. Sedangkan kata benda untuk faith, iman, sama sekali tidak digunakan di dalam hal ini. Ya, perbandingannya ini antara ketaatan kesetiaan atau ketaatan ini, perbandingannya itu. Iman sejati kepada Kristus adalah hidup aktif dan bergerak, dan dengan demikian ukuran iman kita terpancar dari kesetiaan kita yang aktif. Iman itu bukanlah iman yang mati, karena tanpa perbuatan iman itu mati. Jadi iman yang hidup itu adalah iman yang bergerak. Iman yang hidup itu adalah iman yang bertindak. Iman yang hidup itu iman yang melakukan, mempraktekkan, membuat terjadi. Bukan pasif. Kalau pasif mati dia. Di dalam hal ini. Juga Injil adalah tentang mengubah kita sebagai manusia. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Ada kuasa di dalam Injil. Injil yang menyelamatkan manusia. Yang dapat membuat perubahan di dalam kehidupan manusia. Artinya apa? Dia sanggup membuat perubahan yang dahsyat kepada pribadi, lepas pribadi yang membuka hati mereka untuk suara Roh Kudus, untuk firman Tuhan. Bukan menciptakan kita kembali, tapi manusia yang sudah ada ini diubahkan seturut kehendaknya di dalam image dia sendiri, serupa dengan gambar anaknya. Jadi, daripada membuat anggur menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada, Yesus meminta para pelayan untuk menyediakan air, sesuatu yang sudah ada, yang telah diciptakannya terlebih dahulu. Di dalam ini. Ya, dia menggunakan bahan yang sudah ada untuk membuat yang tidak ada di tempat itu. Anggur ada di luar, tapi di tempat pesta tidak ada. Yang ada di tempat pesta adalah air. Jadi dia mempergunakan air untuk diubah menjadi anggur di dalam hal ini. Ya, dan seperti yang dia lakukan itu yang terjadi. Dia mengharapkan kita untuk berpartisipasi dalam keadaan sebagai respons terhadapnya. Yuk, mari kita melayani bersama. Maukah kita beresponi di dalam hal ini? Di mana kita dipakai sebagai sarana, sebagai alat. Para pelayan ini pakai sebagai sarana, sebagai alat untuk memasukkan air ke dalam tempayan-tempayan. Nah, bejana-bejana itu harus diisi hingga penuh.
Ini diikut sertakan, dilibatkan para pelayan tersebut di dalam pelayanan untuk melakukan mujizat ini. Jadi pelayan itu tahu prosesnya itu sendiri. Mereka belajar sendiri. Karena mereka sendiri juga yang mencedokkan air dari tempayan itu diberikan kepada pemimpin pesta. Bayangin, kalau itu tetap air, marahnya pemimpin pesta seperti apa? Jadi mereka melihat ini. Nah, Yohanes 2, ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang, perhatikan itu. Sekarang, tadi belum ya. Sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Instruksi Yesus apa? Tadi sudah disalin, ya udah, diam aja. Sekarang waktunya nih. Cedok, bawa masuk ke dalam ladle-nya atau apapun yang dipakai, gayung atau apa. Sekarang bawa ini. Berikan itu kepada pemimpin pesta. Mereka juga tidak bertanya, yang benar, air gue suruh lu bawa. Kan nggak nanya. Ini bukti iman mereka nih. Mereka pasrah aja, oke aja. Karena yang tanggung jawab adalah dia yang menyuruh, bukan dia yang mengantar. Ya, yang diutus siapa? Pelayan. Diutus kemana? Kepada pemimpin pesta. Yang diutus harus submit, harus taat kepada si pengutus. Nah, di dalam hal ini pernah orang bertanya. Dikatakan Yesus taat kepada Bapaknya. Kalau gitu posisi Bapak lebih tinggi. Dia kalau gitu bukan Tuhan dong. Oh ya, bukan begitu pengertiannya. Saya baru menjelaskan bahwa yang diutus taat kepada si pengutus. Yesus yang juga adalah Tuhan. Sebelum berinkarnasi, diutus oleh Bapa, dikirim oleh Bapa dengan tujuan untuk menghapus upah dosa manusia yang percaya kepadanya. Diutus datang ke dunia sebagai wujud manusia. Jadi Yesus berfungsi sebagai yang diutus. Sebagai yang diutus, dia taat atau tunduk kepada si pengutus. Dalam konteks dia sebagai manusia. Walaupun dia 100% manusia, pada saat yang sama, dia juga adalah 100% Allah. Dia tidak pernah meninggalkan keilahiannya sedetik pun. Tidak. Selama di dunia pun, keilahiannya tetap melekat kepada dia. Itu tidak dapat terpisah. Jadi kita harus mengerti, yang diutus taat kepada si pengutus. Pelayan ini pun dicontohkan di sini. Dia taat kepada si pengutus. Yesus mengutus dia kepada pemimpin pesta. Dia taat. Cedok, bawa, kasih. Udah. Itu selebihnya tanggung jawab Yesus. Jadi kalau Yesus mengutus kita, nggak usah khawatir. Dia nggak mungkin biarkan kita setelah dia utus. Kalau manusia mengutus kita, mungkin aja dia biarin kita. Terserah lu. Ya kan? Nah, di sini sekali lagi kita melihat Yesus meminta orang-orang untuk berpartisipasi dalam mujizat-mujizatnya. Tuhan memiliki segala kuasa di langit dan bumi ini. Tetapi dia sering meminta kita untuk melakukan sesuatu sebagai cara untuk berkontribusi pada pekerjaannya. Jadi dia melibatkan kita. Bukannya dia nggak bisa sendiri. Tapi dia melibatkan kita untuk melatih kita beriman. Karena bayangin, dari awal masukin air ke dalam tempayan. Kemudian cedok air. Air dibilang rasa anggur yang terenak, kualitas yang terbaik oleh pemimpin pesta. Dia orang artinya melihat semua proses ini kan, ini yang menumbuhkan iman. Ya, kita diharapkan untuk aktif dalam iman kita, bukan pasif. Meskipun hasilnya sepenuhnya terserah pada Tuhan. Perhatikan juga bahwa tidak ada sulap, tidak ada mantra, atau kembang api lainnya pada waktu itu belum ada ya. Ini penting karena dua alasan. Alasan pertama adalah mujizat sejati bukanlah hiburan. Lihat, Herodes kan minta Yesus menunjukkan mujizat kan? Tapi bagi dia sebagai tontonan kan, sebagai hiburan. Yesus nggak lakukan dong. Ya, jadi pertama, mujizat sejati itu bukan hiburan, bukan untuk hiburan. Titik. Semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bermaksud untuk mengirimkan pesan yang berasal dari Tuhan atau tentang Tuhan. Mengirimkan pesan bahwa aku yang diutus melakukan ini menunjukkan jati diriku. Percayalah kepada dia yang mengutus aku. Kalau engkau percaya kepada dia yang mengutus aku dan si pengutus adalah satu, maka engkau akan melihat akulah dia, Tuhan. Nangkap ya maksudnya?
Yang kedua, kuasa Yesus berasal dari sifat ilahinya sendiri. Yesus tidak melakukan mujizat ini dengan pertolongan roh-roh jahat. Oh, tidak. Atau menggunakan kekuatan batin. Tidak sama sekali. Apa yang Yesus lakukan bukanlah sihir. Itu adalah murni mujizat. Kepala pelayan adalah orang yang bertugas mengawasi dan mengatur jalannya pesta pernikahan. Itu pemimpin pesta. Alkitab tidak menyebutkan apakah dia tahu bahwa anggur telah habis atau tidak. Tetapi aman untuk berasumsi bahwa dia tahu. Ini membantu menjelaskan keterkejutannya atas kualitas anggur yang sangat baik seperti yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 10. Yohanes 2 yang ke-9 mengatakan sebagai berikut. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, dalam ayat 8 tadi cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayannya yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi tadi pelayan itu mencedok air, berikan kepadanya. Mereka tahu nih, tadi air ini. Sekarang kan ibarat lagi menunggu hasil tes ujian keluar nih. Lulus nggak lulus. Pemimpin pesta bilang, wow ini kualitasnya kualitas tinggi. Luar biasa. Wow, itu yang menunjukkan tadi air, sekarang jadi anggur. Iman mereka kira-kira bertumbuh nggak? Pasti bertumbuh. Belum pernah ada orang yang mendemonstrasikan sesuatu seperti ini. Ya kan? Ini mujizat yang pertama. Ya. Perencana pernikahan, ini wedding planners. Jadi wedding planners ini bukanlah penemuan modern yang ada sekarang ya, wedding planners. Ini sudah ada, pemimpin pesta, perencana pernikahan itu. Itu wedding planners, itu bahasa lainnya. Kepala perjamuan, pemimpin pesta, ya, atau kepala pelayan adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya upacara pernikahan. Itu wedding planners punya tanggung jawab. Ia mengatur segala sesuatu dalam upacara pesta pernikahan tersebut. Dia mungkin memeriksa semua makanan dan anggur sebelum disajikan kepada para tamu. Dia harus ngetes dulu, nih anggurnya baiknya nih. Ayat 9 memperjelas bahwa dia tidak mengetahui keterlibatan Yesus. Dari mana kita tahu? Dia memanggil mempelai laki-laki nanti ya, dijelaskan dalam ayat 10. Dan mungkin tidak pernah akan mengetahuinya bahwa Yesus telah melakukan segalanya ini. Yesus bermain di belakang layar, tidak menonjolkan dirinya. Kalau kita di sini, lu tahu nggak mujizat itu yang siapa bikin tuh? Gua dipakai Tuhan. Asal lu tahu aja. Nggak sombong nggak? Gua cuma kasih tahu bahwa gua ini sedang dipakai sama Tuhan. Lu hati-hati aja sama gua. Nggak sombong nggak? Cuma sedang memberikan penjelasan bahwa gua sebenarnya sombong. Itu aja. Ia tahu anggur untuk para tamu telah habis. Padahal pesta masih berlangsung. Dan ini adalah suatu peristiwa yang dapat mempermalukan pengantin dan keluarganya. Ya kan? Apa yang sedang dialaminya, ini akan menjelaskan sebagian dari keheranannya di ayat yang 10. Yaitu pemimpin pesta ini. Tiba-tiba ia menemukan dia menemukan lebih dari 120 galon, bahkan 150 galon yang menjadikannya kaget. Sebuah kejutan yang sangat menyenangkan hatinya. Dari nggak ada tadi, oh sekarang ada 120, 150 galon. Cool, man. Kan gitu. Dari mana datangnya terserah lah, pokoknya ada. Aman, nggak jadi keluar keringat dingin. Aspek luar biasa lainnya dari anggur adalah kualitasnya. Seperti yang dijelaskan pelayan di ayat yang 10. Anggur yang lebih baik biasanya dihidangkan terlebih dahulu. Anggur yang lebih buruk kualitasnya disajikan setelah para tamu puas minum. Dan kurang peka terhadap kualitas anggur. Tetapi anggur berkualitas ini justru disajikan setelah semua anggur lainnya habis.
Jadi kualitasnya terjaga, bahkan yang terbaik diberikan sampai kepada kesudahan daripada pesta pernikahan tersebut. Jadi benar-benar kualitas diperhatikan di dalam hal ini. Sebuah pemborosan menurut pemimpin pesta. Yang harus kita perhatikan, kapan transformasi air berubah menjadi anggur, tidak disebutkan. Karena itu kita tidak boleh menginterpretasikan kapan. Tapi satu hal kita tahu, bahwa Yesus dalam ayat 8 memberikan instruksi kepada para pelayan untuk mencedok air dan membawanya kepada pemimpin pesta. Ini ketaatan. Mereka nggak melawan. Karena mereka kalau dalam pikiran akal sehat, yang benar, air disuruh kasih sama pemimpinnya ini nggak salah. Tapi kan mereka nggak berdalih. Mereka tidak berargumentasi. Mereka taat kepada instruksi yang Yesus katakan. Apakah kita taat kepada instruksi yang Tuhan berikan? Ayo pergi ke daerah. Ke daerah lain boleh Tuhan, yang satu itu jangan deh. Kayaknya kita lebih tahu gitu dari Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi ke daerah Sumatera Utara jangan ya Tuhan. Utus Darmawan aja. Misalnya. Seperti itu. Kan nggak boleh begitu tawar-menawar sama Tuhan. Nggak boleh. Ikut aja apa yang diberikan. Tuhan akan siapkan jalannya. Tuhan akan siapkan segala kebutuhan kita untuk itu. God's will, God's will. Have no worries. Gitu aja. Ya. Dia memberikan instruksi kepada para pelayan untuk mencedok air dan membawanya kepada pemimpin pesta. Ayat 9 menjelaskan lebih lanjut bahwa pada saat pemimpin pesta mengecap air, sesungguhnya ia tidak mengecap air, tapi ia mengecap air yang telah berubah menjadi anggur. Ada 6 tempayan air yang diisi penuh dengan kapasitas 20-25 galon per tempayan tadi kita katakan. Pelayan hanya mencedok air dari satu tempayan pada saat dicedok dan diberikan kepada pemimpin pesta. Ya, yang pada saat itu mengecapnya, pada saat ia mengecapnya telah berubah menjadi anggur. Kita nggak tahu kapan terjadi. Tapi ini terjadi atas dasar ketaatan daripada pelayan. Iman mereka turut bekerja. Yesus ikut memakai mereka sebagai sarana untuk mengajar. Dan memproklamasikan dirinya, siapa dia. Di dalam hal ini. Apakah ke-6 tempayan yang diisi air tersebut semuanya telah berubah menjadi anggur pada saat yang sama? Tidak disebutkan. Enggak disebutkan. Tapi yang kita tahu adalah proses terlibatnya pelayan untuk mengikuti instruksi Yesus yang menyebabkan terjadinya mujizat di dalam hal ini. Itu kita tahu. Apakah 6 tempayan langsung atau satu demi satu setelah habis satu yang lainnya terjadi mujizat lagi? Tidak dijelaskan. Kita menerima satu ini aja dulu. Yang penting air berubah menjadi anggur dulu lah. Yang dimana penjelasan rohaninya, yaitu bukan kebiasaan sehari-hari menggunakan air lagi untuk membasuh kaki yang ritual diulang terus-menerus. Air berupa menjadi anggur melembangkan darah Yesus, bukan ritual, tapi peristiwa rohani menyucikan manusia dengan menghapuskan semua upah dosa manusia di dalam kuasa darahnya. Nah, Yohanes 2 ayat 10 mengatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Engkau menjaga kualitasnya. Ini kata pemimpin pesta, sebuah pemborosan. Nah, pemimpin pesta terkesan dan terkejut dengan kualitas anggur. Karena biasanya yang baik dulu, setelah orang puas minum, orang kurang aware, baru yang kurang baik, yang lebih murah. Nah, ini ternyata tidak. Namun dia tidak tahu bahwa Yesus telah menciptakan anggur yang dengan kualitas baik ini dari air. Jadi kalau kita melihat, Yesus memberikan mujizat atau mengadakan mujizat bukan asal-asalan. Dia memberikan kualitas yang terbaik. Kalau dia memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan yang tidak baik atau kurang baik. Enggak. Di sini buktinya, dia memberikan atau mengadakan sesuatu yang terbaik. Dan yang terbaik itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini jelas di dalam hal ini. Sebaliknya dia memuji pengantin pria karena menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Dia menganggap ini adalah pilihan yang disengaja dan boros oleh pengantin pria. Sedikit pertanyaan yang ingin saya singgung di sini dan setelah itu saya tutup adalah,
Ada orang yang bertanya, apakah anggur yang diciptakan oleh Yesus melalui mujizat ini adalah fermented wine, alkohol, beverages? Apakah itu? Saya percaya seperti ini. Yesus yang menulis hukum Taurat, menurunkannya kepada Musa. Di dalam hukum Taurat juga tertulis di sana kita tidak boleh mabuk oleh anggur. Di dalam hal ini. Bahkan di dalam kitab Amsal dikatakan, berikanlah anggur yang memabukkan itu kepada orang yang akan binasa. Di dalam hal ini. Mereka yang nggak tahu, yang nggak peduli tentang hal yang seperti demikian. Yesus yang mengetahui dan melarang orang untuk mabuk, pertanyaannya adalah, mungkinkah dia sendiri menciptakan fermented beverages ini? Mungkinkah dia menciptakan minuman yang beralkohol kalau dia sendiri membuat larangan tersebut dalam hukum Taurat? Pertanyaan ini masing-masing jawab di dalam hal ini. Saya tidak yakin. Karena kalau dia memang menciptakan minuman yang bisa memabukkan, maka dia mengkontradiksi hukum yang tertulis di dalam hukum Taurat untuk jangan mabuk. Tidak mungkin di dalam hal ini. Jadi, pada saat pesta itu, keyakinan saya adalah dia tidak mungkin melanggar ketentuan dia sendiri, yaitu jangan mabuk. Berdasarkan alasan ini, saya percaya dia hanya menciptakan jus anggur yang berkualitas, yang memberikan rasa manis di dalam pernikahan. Karena anggur juga merupakan lambang darah Tuhan Yesus yang menyucikan. Dan kita ini adalah pengantin wanita yang disucikan oleh pengantin pria kita, Yesus Kristus. Agar kita atas undangannya percaya kepada dia, datanglah kepada aku kamu yang letih lesu dan berberat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Kita dapat menikmati kenyamanan surgawi bersama dengan dia bagi seluruh orang yang percaya kepada dia, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah apa yang telah kami pelajari ini menetap dan kami boleh menjadi bagian dalam melakukan sama seperti pelayan-pelayan itu mengambil bagian dalam melakukan apa yang Yesus instruksikan. Karena tanpa iman, tidak satu orang pun dapat menyenangkan Engkau, kata Alkitab. Kami dipanggil bukan untuk menyenangkan manusia, tapi Tuhan semata-mata. Mari Tuhan, bantu kami agar kami sampai kepada kesudahan zaman, tetap beriman kepadamu, karena Engkau berkata pada saat anak manusia datang kali keduanya, adakah dia menemukan iman ini di bumi? Biarlah Engkau menemukan kami tetap beriman. Engkau dipermuliakan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.